Bismillahirrahmanirrahim. Kembali di channel Robi Delpis. Kali ini saya ingin membahas satu berita yang dimuat di Radar Tasikmalaya yang berkaitan dengan pendidikan, dan saya kira ini cukup edukatif ya untuk kita bahas. Berita itu datang dari seorang akademisi ya, seorang akademisi IAI, Institut Agama Islam Tasikmalaya, yang berada di daerah Cilolohan, yaitu dari Dr. Haji Ajang Ramdhani MPD. Nah, judul beritanya adalah serba minta biaya ke orang tua siswa, waspadai sekolah jadi ladang atau jadi lembaga bisnis. Nah, itu terbit Senin 14 Oktober 2024. Nanti bisa diakses ya di channel ini, saya akan cantumkan link berita ini. Nah, Tasikmalaya, radartasik.id ya. Event konser musik SMA negeri di Tasikmalaya dengan memungut biaya dari orang tua siswa dinilai memicu kultur negatif di dunia pendidikan. Selain jadi ladang bisnis, secara tidak langsung siswa didorong menjadi personal yang hedonis. Nah, konser musik dalam rangka hari ulang tahun salah satu SMA di Tasikmalaya harus menjadi bahan evaluasi dinas terkait. Pasalnya, ada beberapa persoalan dinilai tidak pantas dilakukan oleh lembaga pendidikan. Nah, akademisi Institut Agama Islam Tasikmalaya, Dr. Haji Ajang Ramdhani MPD menerangkan, yang menilai pungutan sekolah negeri kepada orang tua siswa seharusnya dihentikan. Terlebih untuk penggunaannya untuk kepentingan sekolah, bukan murni untuk menunjang pendidikan siswa. Sangat disayangkan itu masih dilakukan oleh sekolah negeri yang pada prinsipnya dibiayai penuh oleh negara, ungkapnya kepada Radar Minggu 13 Oktober 2024. Dari kacamata pendidikan, menurutnya sisi edukasi penyelenggaraan konser musik relatif minim. Nah, karena jika membangun keterampilan sebagai event organizer atau IO, artinya hanya sebagian kecil siswa yang diberikan pembinaan. Harus jelas dulu tujuannya, karena pandangan saya sangat minim sisi edukasinya, malah membangun jiwa hedonis siswa, ucapnya. Nah, jika memang tujuannya membahagiakan para siswa di momen ulang tahun, idealnya sekolah yang menyiapkan modal. Itu pun tidak perlu dibuka untuk umum, khusus internal sekolah saja. Kan yang ulang tahun sekolahnya, jadi biayanya jadi resiko yang punya hajat dong, atau minimal dari sponsor, katanya. Nah, Ajang melihat konser musik ini cenderung jadi ladang bisnis sekolah, dengan siswa atau orang tua yang menjadi objeknya. Menurutnya, ketika event konser yang terbuka untuk umum itu meraup keuntungan, para orang tua tidak akan kebagian. Terlepas dalihnya apa, keuntungannya pasti untuk pihak sekolah, ujarnya. Menurutnya, kantor cabang dinas pendidikan atau KCD harus melakukan evaluasi dan tidak membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Bahkan jika perlu dilakukan juga pengawasan alur keuangan dari penyelenggaranya supaya tidak ada penyalahgunaan. Karena dalam hal ini pemerintah tidak boleh diam, katanya. Nah, dikhawatirkan hal ini memicu tren di dunia pendidikan di mana sekolah-sekolah menyelenggarakan hal serupa. Pada akhirnya akan semakin kuat juga kultur pungutan kepada orang tua dengan dalih donasi atau sumbangan. Nah, bukankah pemerintah itu harus memastikan kemudahan pendidikan bagi masyarakat? Masa mau diam saja ketika ada hal seperti ini, tandasnya. Oke, jadi ceritanya ada satu sekolah SMA negeri di Tasikmalaya yang menyelenggarakan hari ulang tahunnya dengan mengadakan konser musik. Nah, kemudian untuk mengadakan konser musik itu dipungutlah biaya dari orang tua siswa. Nah, menurut Dr. Ajang ada hal-hal yang perlu dievaluasi. Nah, yang pertama adalah dari sisi edukasi, seperti yang beliau sampaikan, itu sangat minim. Nah, artinya kegiatan ini memang tidak begitu banyak melibatkan kegiatan yang sifatnya mendidik atau mengedukasi.
Bahkan kata beliau, kegiatan seperti ini secara tidak langsung juga mengajarkan, secara langsung ya, mengajarkan siswa untuk hidup hedonis. Hedon itu kan berlebihan, bermewah-mewahan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun mau diadakan, ini kan ulang tahun sekolah. Nah, berarti kata beliau yang harusnya menyiapkan modal itu bukanlah orang tua siswa, tetapi adalah sekolah sendiri, gitu kan. Kenapa? Karena ya kegiatan ini adalah kegiatan untuk sekolah, bukan untuk pendidikan siswa. Pendidikan siswa itu mungkin kegiatan yang memang langsung untuk siswa. Nah, kalau misalnya dalih-dalihnya adalah untuk event organizer, nah ini juga sama, kan sedikit yang nanti dapat pembinaan gitu ya. Nah, jadi kata beliau, hal seperti ini perlu dievaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini KCD, dan tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, khawatirnya itu akan dilakukan oleh hal-hal serupa. Hal-hal seperti itu tuh akan dilakukan oleh sekolah lain gitu ya. Ya artinya membuat kegiatan serupa atau seperti itu, kemudian memungut biaya. Nah, yang paling penting kata beliau, ketika kan kegiatan ini menghasilkan keuntungan, beliau hampir ya, bukan memastikan, hampir memastikan kan orang tua tidak kebagian. Pasti nanti sekolah lah yang mendapatkan kebagiannya, seperti itu. Nah, jadi ini menjadi edukasi bagi kita semua, terutama bagi sekolah, bahwa kata beliau ya, kata Dr. Ajang ini, kalau mau membuat kegiatan sekolah ya yang sifatnya edukatif gitu kan, sehingga nanti benar-benar itu berdampak kepada siswa. Kalau kegiatan konser dalam rangka hari ulang tahun sekolah ini, menurut beliau, kalau sampai apalagi sampai memungut biaya, itu tidak baik ya, bahkan mengajarkan siswa hedon. Nah, ini bisa menjadi catatan penting bagi kita ya, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, supaya bisa membuat program yang lebih edukatif. Artinya beliau itu bukan tidak setuju memungut biaya, silahkan saja. Hanya saja, nah, program-programnya haruslah yang memang edukatif, yang langsung dirasakan oleh siswa, seperti itu. Itu catatan kritis dari beliau, karena kalau tidak ya, segi pendidikannya kurang, kemudian biayanya besar, nah itu hanya menguntungkan salah satu pihak, dalam hal ini sekolah, dan sekolahlah yang nanti akan meraup keuntungan. Nah, itu yang beliau tidak harapkan ya. Jadi kita tidak boleh gegabah menyimpulkan bahwa oh ini melarang sekolah untuk melakukan pungutan-pungutan ataupun menjadikan sekolah sebagai ladang bisnis ya. Tidak berarti seperti itu. Jika kegiatannya jelas, bagus dalam pengertian edukatif, kemudian meminta biaya kepada orang tua, dan nanti yang dirasakan manfaat edukasinya oleh siswa, maka berarti tidak masalah. Tetapi kalau segi edukasinya sedikit, kemudian meminta biaya ke orang tua, nah ini yang hati-hati, sebab nanti keuntungannya pun bisa jadi tidak diperoleh oleh orang tua ataupun siswa, tetapi oleh pihak sekolah. Oke, mungkin itu ya kurang lebih catatan kalau saya tidak salah ya di dalam menanggapi berita ini gitu ya. Jadi bukan berarti tidak boleh memungut biaya, tapi harus yang sifatnya edukatif. Itu inti pembelajarannya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.